Oke, udah pasti kalau HP murah meriah tuh buat nonton bokep tuh udah nggak ada enak-enaknya sama sekali. Kenapa? Layarnya tuh seperti ini, lo bisa liatin layar dalam mode keadaan brightness full sekalipun. Itu di dalam ruangan pun kadang ada, sometimes ada merek HP tuh yang terlihat ampas parah ya. Kayak nggak jelas gitu, kayak buat apa gitu nih HP diciptakan gitu. Layarnya tuh serba silau. Tapi kalau kita ngomongin produk Apple Keroak punya ya, kayak budget-budget yang murah meriah, itu layarnya fine aja sih, nggak ada masalah sih. There is nothing problem ya with their screen. It's okay ya kan kalau dipakai. But permasalahannya, the problem is kalau lo beli iPhone yang budget-budget sejutaan, itu layarnya juga emang nggak terklimaks. Masih ada lah di harga yang sejutaan tuh lo bakal dapat layar yang lebih bagus daripada iPhone. Banyak. Jadi di sini gue nggak hanya bicara masalah merek aja, tapi gue ngebahas spesifik ke penggunaan. Jadi dari sisi penggunaan kira-kira senyaman apa sih? Let's say kalau kita ngomongin iPhone di budget sejutaan, otomatis lu masih dapat iPhone yang ada home buttonnya. Dan untuk saat ini di tahun 2023 lu masih belum bisa tuh punya iPhone poni di budget sejutaan. Pokoknya lu punya budget sejutaan lu belum dapat iPhone yang pakai poni-ponian, masih pakai home button. And ya kalau pakai masih home button, otomatis layar itu masih IPS panel, belum ada istilah LED-LEDan dan ya itulah yang gue bilang masih belum klimaks. Ya kan. Jadi kalau lo beli iPhone, layarnya bagus, nothing problem, enak, terkesan mewah ya karena mantan flagship lah ya, gue nggak usah bilang panjang lebar. Tapi permasalahannya ini belum IPS panel, dan the biggest problemnya lagi banyak layar KW kalau beli iPhone. Nah ini nih gue kenalin nih, si kecil-kecil cabai rawit, nggak usah pakai sejutaan, nggak nyampe sejutaan, cuman ratusan ribu. Tapi layarnya bisa ngalahin layar iPhone yang harganya seharga motor ya. Contoh kayak ya iPhone 11 tuh seharga motor bekas yang butut tuh. Itu tuh layarnya tuh masih IPS-IPSan tuh, masih ampas menurut gue. Nah, dengan HP murah meriah yang satu ini HP apa sih sekecil-kecil cabai rawit? Ya buat pengguna Samsung tau lah ini HP apa ya kan, yang ya nggak sih? Ya ini adalah Samsung Galaxy A20. Kalau kita lihat dari spek layar ya, ini layarnya udah Super AMOLED, merek Samsung pula. Nothing problem lah, layar AMOLED Samsung tuh one of the best ya. Suhu AMOLED ini ya kan, merek suhu AMOLED boy ya kan. Ukurannya tuh 6,4 inch. Kalau lo beli iPhone di budget sejutaan ya, itu nggak bakal dapat. Apalagi kalau lo mau samain budgetnya dengan HP Samsung ini yang harga cuma ratusan ribu, lo tuh nggak bakal dapat apa-apa kalau lo beli iPhone. Dan resolusinya ini pas lah, 720 kali 1560 sesuai dengan incinya. Jadi pixelnya itu nggak terlalu rendah. Nah kalau kita bandingkan sama iPhone yang harga di atas sejuta, contoh let's say lo dapat varian 6S, lo bakal dapat layar yang enak gurih gitu ya kan. Dan ngomongin soal brightness ya, itu kalau dipol-polin itu buat dipakai daily tuh masih enak kemana-mana, nggak ada masalah yang kayak gue bilang tadi. Jadi lo nggak usah kecot dah, lo nggak usah ngajakin gue ribut dah. Lo kalau ngajakin gue ribut hati-hati lo, soalnya gue bisa nyantet jarak jauh boy. Ngancam penonton nih gue, nggak bercanda boy. Nah di sini kalau dilihat brightness Apple tuh oke punya, tapi the problem is, permasalahannya kalau kita switch ke Android yang murah meriah, ada gitu lo dapat layar yang IPS juga. IPS panel iPhone tuh no debat ya, tuh bagus ya. HP sejutaan tuh ada loh layarnya yang brightness kurang terang. Contoh kayak gue bilang tuh kayak dari keluarga Poco misalnya. Nah kalau Redmi yang lagi gue pegang ini oke, brightnessnya oke. Cuman nitsnya itu ya oke-nya itu tembus di 450 nits. Yang kurang banget kalau menurut gue. Nah kalau di harga ratusan ribu, harganya kita setarain nih sama Samsung A20 yang lagi kita bahas, ya lu bakal dapat seri-seri jadul parah kayak iPhone 5S, kayak iPhone 6 yang minus-minusan ya. Jadi ya kalau dibandingkan sama Samsung, udah menang kemana-mana Samsung lah. Lo kalau modal di bawah sejuta pilih iPhone, lo bakal dapat layar 4 inch ya, si iPhone 5S. Sedangkan di bawah sejuta lo dapat Samsung A20 seperti ini, layarnya gede 6 inci lebih, layarnya AMOLED. Jadi kalau ngomongin soal layar, masa apa ya, pakai daily gitu, HP kedua ketiga, HP ini jauh lebih enak dibandingkan merek-merek apapun. Ini gue rasakan. Jadi gini, zaman dulu tuh kalau kita HP cadangan, HP buat ditaruh di rumah kayak Samsung J5 ya kan kayak gitu-gitu. Saran gue sekarang upgrade deh kayak Samsung A20 kayak gini. Ini cocok buat HP rumah, HP kedua ketiga, atau HP lu bawa tapi bukan HP utama. Karena HP ini sejatinya dipakai tuh enak banget. Nah ini gue kasih lihat di brightness full putih gini.
Ini tuh berasa tuh kayak lagi pakai iPhone mini ya, kayak gue lagi pakai iPhone yang harganya 9 juta, 8 juta gitu layarnya. Itu yang gue rasakan, men. Nah, kalau kita switch lagi ke HP-HP baru yang kekinian yang lagi viral beberapa masa lampau, contoh kayak Itel, si Itel S23 maksud gue. Ini dikasih spek yang cukup gila-gilaan dari sisi speknya ya. Cuman kalau kita lihat dari sisi spek hardware ya, ini menurut gue harus ngomong apa adanya. Seampas-ampas saya dikasih ampas ya menurut gue. Kenapa? Karena mulai dari kameranya B aja, mulai dari layar apalagi B aja. Nah kalau kita lihat dari sisi layar ya, lu bisa lihat ya si Itel ini. Itu dikasih layar masih IPS panel, ya memang 90 Hz, cuman brightness-nya itu nggak karuan boy. Lu tuh pakai di luar ruangan tuh brightness-nya nggak ada enak-enaknya sama sekali. Nah untuk resolusinya juga B aja di 720 16 12. Ini untuk HP keluaran 2020 up ya, dengan resolusi seperti ini, lu kalau beli HP Itel tuh bakal kayak berasa downgrade parah layarnya. Cuman kalau lu switch ke HP-HP yang kuno kayak gini, Samsung A20, banyak lagi sih Samsung A30, banyak lah pokoknya. Ini enak. Nah, ini kalau di switch ke mode brightness gelap ya, mode tema gelap maksud gue, ini lebih nyaman lagi. Ini lebih nyaman lagi. Ya tanpa kata padat karena AMOLED. Ya kalau berasa diibaratin itu berasa kayak flagshipnya Pixel lah, kayak HP mewah buatan Google lah. Gimana sih gue ngisaratinnya tuh kayak layar tuh emang benar-benar enak gitu. Emang suhu AMOLED lah si Samsung ini. Nah kalau lu masih belum sanggup, gue pengen beli HP tuh yang flagship, yang layarnya bagus, bla bla bla. Ya kalau lu belum sanggup ya switch aja ke A20 ini menurut gue. Kenapa? Karena layarnya juga berasa mewah banget. Kalau gue bandingin sama si Pixel sekalipun yang harga Pixelnya itu dulu 4 juta 5 juta, layarnya tuh kayak mirip-mirip aja, boy. Kayak berasa tuh layar mewah itu HP Samsung A20. Makanya gue bilang kayaknya ini Samsung A20 nih terlalu over engineering kalau lo beli di harga ratusan ribu. Oke, mungkin gue bacot banget ya. Ini gue deketin deh layarnya. Coba lu lihat atau lu pause videonya. Ini tuh tulisan pengaturan, tulisan kamera ya di icon ini, tulisan galeri itu tajam banget boy, enak gitu dilihat dan brightness tuh kayak bagus gitu. Lu kalau beli HP ratusan ribu baru merek lain selain Samsung deh banyak tuh, itu kayak ampas banget gitu brightnessnya. Tapi beda sama HP ini, enak ya karena ya AMOLED ya, Super AMOLED ya Samsung punya ya kan. Jadi menurut gue kalau ngomongin soal layar tok aja dan dipakai kayak HP ringan-ringan banget lah, kayak lu tuh butuh HP tapi pengen buat HP pribadi yang nggak terlalu dipakai banget, dan tapi lu tuh orangnya tuh udah terbiasa pakai HP-HP mewah, HP-HP flagship. Saran gue mendingan lu cari-cari HP-HP second-secondan yang layarnya Super AMOLED. Contoh kayak Samsung A20 yang lagi gue pegang ini. Sumpah no debat, ini HP udah gue coba pakai seharian. Gue biasa pakai iPhone yang udah layar OLED-LEDan dan pakai Samsung ini layarnya tuh enak banget. Dan biasanya gue ngetes HP ini sebelum bikin video tuh gue ketagihan buat nonton-nonton video gitu. Enak, sumpah nih HP enak banget buat dipakai harian, apalagi buat lu yang pengguna HP tuh kayak cuman mageran gitu, kayak scroll TikTok doang, slide, nonton YouTube nggak jelas gitu. Wah, HP ini gila sih. Daripada tabletan juga mending ini deh. Sumpah layarnya enak, speakernya juga lumayan, dan yaudah ini salah satu HP kecil-kecil cabai rawit sih menurut gue.